Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun ma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman. Shadaqallahul azim. Al-mukarram al-muhtaramun, yang sama-sama kami hormati para orang tua, guru-guru, para pemuka agama, pemuka masyarakat, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para asatizah, para guru-guru mulia yang hadir, dan tentunya tanpa sedikit pun mengurangi rasa takzim dan hormat kami. Namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun teriring doa mudah-mudahan semua orang-orang tua kita ini, semua guru-guru kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, umurnya dipanjangkan oleh Allah, dan mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Ketua Mushola Darul Falah beserta segenap seluruh para pengurus-pengurusnya, panitia PHBI peringatan hari-hari besar Islam Mushola Darul Falah yang telah bekerja keras merencanakan, menginisiasi hingga melaksanakan peringatan Maulidur Rasul Nabi Muhammad SAW tahun 1443 Hijriah. Mudah-mudahan setiap jeripaya para pengurus, jeripaya para panitia PHBI dan Bapak Ibu yang turut menyumbang baik tenaga, akal, pikiran, uang, dana, makanan dan minuman, mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita semua akan dapat syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Maulidur Rasul, pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak hadrah yang tadi sudah membacakan Maulid Dia Ulami yang dikorang oleh Habib Umar bin Hafiz yang berdomisili di Tarim, Yaman. Alhamdulillah saya dapat ijazah membaca Maulid Dia Ulami ini, Pak. Jadi saya membaca Maulid Dia Ulami ini bukan cuma baca, tapi benar-benar langsung dapat ijazah dari Al-Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Absi dan Al-Habib Mahdi bin Muhammad bin Ahmad bin Jain bin Zahab. Keduanya adalah orang yang menuntut ilmu langsung di tempatnya Habib Umar bin Hafiz yang ngarang Maulid Dia Ulami. Sudah 2 tahun Maulid ini dibaca di Majelis Zikir Asmaul Husna, dan saya hampir tiap malam saya membaca Maulid itu, kecuali saya kecapean. Jadi kalau saya kecapean, saya sering tertidur, kadang-kadang tidak terbaca Maulid ini. Tapi kalau saya masih sehat, masih kuat, pokoknya sampai sengantuk-ngantuknya masih saya baca tiap malam. Dan makanya salah satu maulid, salah satu acara yang paling saya senangi hadir maulid. Makanya saya secepat mungkin harus datang karena saya nak melok baca maulid itu. Karena memang gawe aku baca maulid itu tiap malam, Pak. Jadi saya ikut membaca maulid itu. Nanti insyaallah penutup, nanti doa kita akan tutup dengan doa maulid. Nanti Bapak Ibu silahkan diaminkan. Nanti kita akan sama-sama membaca doa Maulid Dia Ulami. InsyaAllah berkah, Pak, kalau sudah baca Maulid. Rasulullah SAW insyaAllah hadir di majelis ini, menantikan dan melihat kita semua, menunjukkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Bapak Ibu, para jamaah semua yang insyaAllah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama tentunya kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu banyak limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan inayah yang Allah berikan. Mulai dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, yang paling penting adalah nikmat keimanan. Karena tanpa nikmat keimanan, ana yakin sulit kita berkumpul di tempat ini. Kenapa saya bilang sulit? Apalagi saat ini situasi dan kondisi kita ini selalu dihantu-hantui dengan penyakit wabah Covid ini. Jadi kalau kita tidak beriman nian, tidak nyampe kita ke musola ini. Ngapo? Takut pasti. Kaget kena Covid, kaget mati lantak Covid, kaget ini. Padahal ujung-ujungnya masih mati juga wah itu enak. Hadir di musola enak, masih laju juga enak. Yang penting pasang niat apa namanya baik. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah.
Siapa yang melangkahkan kakinya untuk keluar rumah untuk menuntut ilmu, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan jalan baginya menuju surga. Jadi kalau kita nak pergi majelis ini, niatkan untuk ilmu, Pak. Jangan niatkan nak makan nasi minyak. Ada wong ni Pak maulid nak makan nasi minyak, ada ke? Mana kamu? Dah pala begitu, daripada di rumah lemah ada rokak nasi minyak itu. Atau ke sana bela dia ni ada tsunami, ada mamiri, Pak. Aku belum tahu ini isinya apa, mamiri apa tsunami, karena aku belum dapat soalnya. Karena kalau aku dapat, kalau aku intip apa dia isinya. Kalau mamiri itu makanan minuman ringan, biasanya bolu, lemper dan sahabat-sahabatnya. Ngapo dipilih bolu dengan lemper? Karena itu makanan wong tua kalau yang hadir maulid ini rata-rata wong tua kalau. Ya. Rewangnya tu bolu, lemper, cecel ke dengan kopi. Akor lah itu. Ya. Uji mamang ini akor, uji kita ada akor yang muda ni. Ya. Atau bisa jadi dia tsunami isinya, suguhan nasi minyak. Hati-hati jangan salah niat. Kalau kita niatnya karena Allah dan Rasul, dapat Allah, dapat Rasul, dapat nasi minyak. Tapi kalau niatnya cuma nasi minyak, Allah dengan Rasul lewat, boleh cuma nasi minyak. Di mana dalilnya? Innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa, wa man kana hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ala ma hajara ilaihi. Kitab Hadis Arba'in karangan Syekh Nawawi, Imam An-Nawawi, Ini hadis sahih, Innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu tergantung dengan niat. Wa likulli imri'in ma nawa, dan seseorang itu akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Wa man kana hijratuhu ilallah wa rasulihi, barang siapa yang berhijrahnya niatnya karena Allah dan Rasul, maka dia dapat Allah dan Rasul. Wa man kana hijratuhu lidunya yusimbuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ala ma hajara ilaihi. Tapi kalau niat hijrahnya karena dunia ini atau karena seorang perempuan yang pengen dia nikahi, fa hijratuhu ala ma hajara ilaihi, maka yang dia dapatkan cuman dunia dengan itulah. Makanya tergantung dengan niat, benar niat, ya. Man haraja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa yang niatnya keluar rumah untuk nuntut ilmu, maka dia dicatat fi sabilillah hatta yarji, kata Rasul, sampai dia balik lagi ke rumah. Mulai dari keluar rumah, ibu-ibu tadi mungkin isyak di sini atau bapak isyak di sini, sampai bapak ibu balik lagi ke rumah, dicatat oleh Allah fi sabilillah. Jadi kalau ada apa-apa, insyaallah ibu-ibu mati dalam keadaan orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Ustaz Ali yang ngomong Rasulullah. Jadi ibu bapak jangan takut-takut, ya. Baik yang di dalam maupun yang di luar, ya. Cuma minta maaf misalnya di surga kakek bapak ada di teras, kami ada di dalam, jangan cemburu, ya dah. Karena bapak dengar ceramah dari luar, kamu pacak ngerokok, pacak ngopi, yang di dalam ini tak cak dia. Jadi tapi sama baik minimal. Ibarat kelas itu kan ada yang VIP, ada yang bisnis, ada yang ekonomi. Ini kami ini yang VIP di dalam sini. Geser keluar itu, yang di teras itu bisnis, ya. Yang dengar dari rumah ekonomi itu. Karena dia pacak ngelurus ke kaki sambil tidur-tidur dengarnya, ya. Tapi insyaallah tetap kebagian pahalanya. Amin ya rabbal. Saya ini baru balik, Pak, baru nyampe di Palembang. Saya bangun pesantren dua di Segayam sama di Palembang. Rupanya berat, Pak. Sikok lagi berat, apalagi dua. Iya, sikok lagi berat, apalagi dua. Pesantren, aku nih ngomong, dengar tak kamu nih? Aku ngomong pesantren. Aku lagi bangun pesantren dua, sikok di depan Sumek, sikok di Segayam, Jalan Palembang Prabu Muli. Jadi dari Palembang ini sekitar 1 jam lah, ada jauh. Memang dia masuknya Kabupaten Muarenim. Kalau bapak ibu nak ke Prabu Muli, noleh-noleh ke pinggir. Itu ada pesantren semua pinggir jalan besar. Ya. Tadi kebenaran saya dapat hadiah, dapat batang gahru, batang buhur. Yang galak dibakar-bakar orang kalau maulid, ya. Biasanya ada bakar-bakaran, itu buhur namanya. Kayu gahru. Saya dikasih bibit gahru terbaik 49 batang kalau tidak salah. Sama tadi dikasih oleh Pak Kiki, namanya Haji Ahmad Kiki, buah-buahan, rambutan, lengkeng, apa untuk ditanam di pesantren. Sama dapat juga tadi bibit kelapa. Jadi agak hitam dikit raya ke nih, panas kami tadi itu. Dari jam 9 saya berangkat mau bibit ke Segayam, nanam habis selesai nanam balik lagi ke rumah, sampai anak maghrib tadi saya mandi,
mandi, tapi semangat menghadiri Maulid Rasul tidak berkurang, ya. Walaupun di tengah kecapean. Dari pagi saya nanam bu, nyangkul nian, memang beset apa namanya rumput, bersih ke rumput, gali, nyangkul, rupanya saro pak berkebun ini. Iya, aku kira lemak nyengok ibung no, rupanya kita baru nak nanam, bilang kau pak, rai lah hitam, tangan lah tebelang no. Habis galo rai kita, baru sehari je. Rupanya mak itu rasanya berkebun. Kita nyingok ibung be lemak. Sama cak kamu nyingok aku ceramah ni cak lemak. Coba kamu ceramah gemeteran aku rasa. Apa dia lah nak sampai ke ini. Kamu ngomong nyingok lemak kan. Ustaz itu ngomong, "Uji kamu dak gawe itu memang kalau bukan gawe kita dak baca pak. Nyingoknya be cak lemak. Aku nyingok ibung berkebun tu nyangkul bersih lemak. Aku tadi baru nyangkul sikap pohon lama ngas pak. Saro sakit pinggang aku aja daripada megang cangkul lemak megang mic ni lama ni juga. Bapak Ibu para jamaah semua yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, puji syukur alhamdulillah semua dihimpun oleh Allah di sini bermuajahah dalam rangka memperingati Maulidur Rasul. Ingat memperingati Maulid bukan ulang tahun, Bu. Beda. Jangan kamu samakan, ya. Karena banyak orang ngomong apa dia memperingati ulang tahun Rasul. Yang ulang tahun siapa? Maulid itu apa artinya? Hari lahir, bukan ulang tahun. Maulidun kelahiran. Jadi memperingati Maulidur Rasul, memperingati atau bergembira di hari kelahiran Rasul. Kalau ada orang tak bergembira dengan hari lahir Rasul, murtad itu berarti Pak. Jangan main-main. Lah kamu bayangkan Abu Lahab tempatnya di neraka, lagi gembira dengan Rasul lahir. Masa ada orang Islam tidak gembira dengan hari kelahiran Rasulullah SAW? Jadi kalau ada orang ngomong, tak boleh kamu tu maulid. Berarti sama dia ngomong, tak boleh kamu tu gembira dengan hari lahir Rasul. Waduh. Bahaya Pak itu hukumnya. Bahaya. Ya, jadi hati-hati kalau ngomong. Jangan samakan maulid ini dengan ulang tahun. Beda. Maulid ini memperingati hari kelahiran Rasul. Ngapa diperingati? Karena kita gembira. Wong Abu Lahab Pak nyuruh budaknya Suaibah tunggui Aminah itu. Kalau dia ngelahirkan tepi, lanang apa betino? Ya? Abu Lahab ini punya budak betino namanya Suaibah. Ditugasi oleh Abu Lahab ngentepi keponakannya. Mentu apa tidak? Abu Lahab ni mamang Rasul Pak kalau bahasa Palembangnya. Dulur Abdullah. Nama bapak Rasul ni Abdullah. Abu Lahab ni dulurnya Abdullah. Ponakan berarti kan Rasulullah ni kan? Ponakan Abu Lahab. Apa je Abu Lahab? Suhaibah, tugas kau intip ya Aminah, bini dulur aku tu Kalau dia ngelahir ke, kau jenguk, lanang apa betino. Sudah tu kau laporan dengan aku. Siap wahai Tuhan. Jadi gawe Suhaibah ini ngentepi Rasulullah Pak. Kamu tahu tak perempuan yang pertama kali menyusui Rasulullah siapa? Bu, perempuan yang pertama kali menyusui Rasulullah siapa? Hah? Kita di dalam buku selama ini tahunya Halimatus Sa'diyah. Padahal sebelum Halimatus Sa'diyah di dalam kitab Risalah Nabawiyah karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri, kitab ini Bu juara 1 penulisan sastra tentang Rasul, tentang Risalah Nabawi, di di dalam kitab itu dijelaskan bahwa Rasulullah SAW ini disusui pertama kali oleh Suhaibah. Siapa Suhaibah ini? Budaknya Abu Lahab. Saking gembiranya Abu Lahab nerima kabar itu, jadi Suhaibah ini habis nyusui Rasul lari dia. Wahai Tuhan, ngapo ponakan kau lah lahir. Lanang apa betino kata Abu Lahab? Lanang. Wong Arab ni Pak, kalau boleh anak lanang senang bukan main. Kalau boleh anak lanang ni senang bukan main. Apa istilah kita ni? Ada penerus macam itu Pak. Gembira Abu Lahab punya ponakan lanang. Saking gembiranya Abu Lahab ini, dia sedekah ke budaknya itu Pak. Apa? Dia ngomong, Suhaibah, karena kau yang pertama kali ngawak kabar tentang ponakanku, sejak hari ini kau bebas dari seorang budak. Bu, budak tu mahal harganya. Tahu tak kamu harganya? Kalau duit kita harga sikok budak itu sekitar 50 sampai 100 juta. Cuman jangan aku ngomong macam ini, budak-budak ni kamu jual ke galau. Lain ini dia omong ke ni budak di zaman Rasul. Ini payah ibu-ibu ni kalau ngomong ke duit mula pikirannya panjang lah itu. Hai kejual ke galau budak depan ni becaknya. Itu penjualan manusia kena tangkap kamu. Zaman dulu Pak, zaman perbudakan, budak itu dibeli. Ada tokonya nian Pak, tempat toko jual budak nian, dibeli mele gitu, dibeli terserah nak diapa oleh tuannya. Karena dalam dunia perbudakan, budak itu milik tuannya. Salah satu kehormatan seorang budak itu
kalau dia dibebaskan dari seorang budak. Nah hari itu tepat tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin, Suaibah dibebaskan oleh Abu Lahab menjadi dari seorang budak, dibebaskan oleh Abu Lahab, Pak. Saking gembiranya Abu Lahab. Kamu tahu balasannya apa, Pak? Bu, apa balasan tunjukkan Allah untuk Abu Lahab? Abu Lahab itu, Pak, lahab itu api yang menyala-nyala. Tabat yada bila watab, ya. Itu tempat baru api yang nyala, Pak. Abu Lahab itu tempatnya di neraka. Bapak Ibu tahu tak? Setiap hari Senin, kata Abu Lahab, azab aku ini diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara ngapo? Gara-gara aku gembira dengan hari kelahiran Rasul atau Rasul lahir di hari Senin. Nah, mak ini hari ada wong tak bolehnya maulid. Tak boleh gembira dengan hari lahirnya Rasul. Nah, mati ngantuk dah itu tunggulah. Iya, Pak, banyak. Ngapa kamu nak maulid? Tak kata maulid berarti sama beda ngomong. Ngapa kamu nak gembira Rasul lahir? Tak boleh gembira. Oh, tunggulah, Pak, kau Abu Lahab lagi gembira. Berarti kau tak gembira dengan hari lahir Rasul, berarti kau lebih parah dari Abu Lahab. Ya, kalau kamu tidak gembira dengan hari kelahiran Rasul, berarti lebih parah kamu dari Abu Lahab. Hati-hati, jangan main-main. Makanya Bapak Ibu bergembira, baca maulid, mahalul qiyam, menyediakan makanan dan minuman. Ini adalah bentuk rasa cinta kita dengan Rasul, Pak. Saya kalau lihat habaib itu, Pak, iri kita, Pak. Ini malam ini maulid arba'in kelima apa ke-6 ini malam ini. Kamu pernah tak nonton live-nya, Pak, di DL Media itu? Minimal 1000 jemaah, Pak, datang. Makanannya apa dia? Pernah tak kamu hadir maulid arba'in? Yang pernah hadir maulid arba'in? Pernah tak kamu ketemu lemper? Pernah tak kamu ketemu bolu? Mana pernah nasi minyak minimal simuk lembur. Minimal itu simuk lembur. Kata satu topik tu, nasi gemuk telok ngambur. Kalau tak simuk lok lah, nasi gemuk telok sebelah. Minimal itu, minimal. Masya Allah. Kenapa mereka seperti itu, Bu? Sekali masak, Bu, Pak, 15 kaleng. Kamu tahu sekalengnya, Pak, nasi gemuk itu, Pak? 1 juta, Pak. 15 kaleng, 15 juta. Belum lagi kamu nyingok buhur, kamu nyingok ada asap yang galak keluar itu. Bukan manggil jen itu. Ini wong galak tak tertib, Pak, ngerti? Tak komen banyak. Apa itu manggil-manggil jen, bakar-bakar? Itulah kalau buyan, jangan ditunjuk ke ego. Kita ni, Pak, kalau tidak paham jangan banyak bunyi. Jadi kejinguan lolonya. Bukan benar aku. Kalau kita tidak tahu, tidak paham, jangan banyak bunyi. Kejinguan lolonya. Kita tak kata ilmu imam. Tak usah nak macam-macam jadi imam. Kejinguan buyannya. Kita dah baca berdoa. Tak usah cak kepakaman nak berdoa. Ketahuan buyannya. Ana pernah, Pak, hadir, Pak, budak kecil ninggal anak kawan ana 5 tahun umurnya. Jadi ada orang disuruh berdoa, mungkin karena dia tua kan, memang biasa galak berdoa. Berdoalah di situ, Pak. Allahumma firlahu warhamhu wa afi wa puanhu wa wasbira wa itu. Budak umur 5 tahun, apa dia nak dipirlahu tu? Budak 5 tahun tu belum akil balik, tidak ada dosa. Apa hadisnya yang diajarkan oleh Rasulullah? Allahumma jalhu faratan li abawaihi. Ya Allah, jadikanlah budak ini pemberat timbangan wong tuanya. Kalau yang datang, yang hadir itu lolo galo melok amin juga dia. Amin. Sama buyah ni itu berarti. Berarti dia tidak paham. Sama cak cerita wong Palembang dimarahi wong di Arab. Oh, dia ni nganyang. Wong ni wong Arab jualan, dia anyangnya. Wong Arab kalau dia anyang galak marah. Oh, dia amin kan? Amin. Oh, juga bukan doa ke kau, dia tu marah dia tu dengan kau. Oh, marah Ustaz. Dia dah terti soalnya. Kalau kita tidak baca, jangan banyak bunyi, Pak. Ngapu? Baik-baik wong tak tahu kita buyan, laju ketahuan. Wong tak ada ngerti tadinya kita lolo. Cuma kalau kita cak kepakam anak imam, hati-hati berdoa tu, Pak. Perhatikanlah kamu. Wong galak mimpin imam doa kunut, banyak, Pak, yang salah. Terakhir itu wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barakah wasalam. Kalau wabarik wasalim. Banyak orang ngomong wabarik wasalam dibacanya. Padahal kalau dia wabarik wasalim. Kalau dia wabarakah wasalam. Sallallahu ala Muhammad marhaban. Sallallahu alaihi wasallam marhaban. Sallallahu ala Muhammad marhaban. Ya Rabbi salli. Perhatikan itu. Kalau baca maulid terakhir. Ya Rabbi salli alaihi. Bukan wasalam.
Kalau dia soli, salim. Bukalah buku Nahwu Shorof, Pak. Ya? Kalau dia sholat, salam. Banyak orang maco soli, disalamkannya terakhir. Padahal kalau dia soli, salim. Anak-anak hadrat hati-hati kalau baca. Kalau ketemu yang buyan, dimanggut-manggutkannya baik. Kalau ketemu orang pinter, tahu orang. Tak ngerti berarti budak itu maco. Makanya kalau kita buyan, jangan banyak jangan banyak bunyi. Saja diam kalau ini bukan buyan kamu ini lagi dengar drama. Bapak Ibu para jamaah semua ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Pak, memperingati Maulidur Rasul ini nunjukkan rasa cinta kita sama Rasulullah. Ngapa saking senangnya kita para habaib itu Pak, bukannya mereka tuh soal nak makan minum, tidak. Mereka tuh nak nunjukkan kecintaan. Pak, kamu memperingati hari lahir anak kamu, tahan nyiwa organ tunggal, tahan nyiwa catering, bener tak? Tahan kalau kaya-kaya tuh hotel bintang 5, hari lahir anak kamu tuh siapa? Anak kamu tuh siapa? Apa kata Rasulullah? Tidak beriman Pak, tidak sempurna iman kita sebelum kita mampu mencintai Rasulullah seperti lebih dari kita mencintai diri kita sendiri. Tidak sempurna iman kita ini kata Rasulullah sebelum kamu bisa mencintai aku lebih dari kamu mencintai diri kamu sendiri. Kita ni apa? Memperingati hari lahir anak kita yang bukan siapa-siapa baik Pak, lagi kita nak mati-matian. Madai memperingati hari lahir Rasulullah ucap-ucap. Ya? Bukan soal makanannya Pak. Aku tak nyindir ya, aku tak tahu kamu ni makanan apa ini. Ustaz ni payah nyindir tu lah. Bukan. Maksud aku kalau maulid tu jangan nanggung-nanggung. Maulid nian Pak, sokongan warga ini. Kamu nak hadir tanggal 4 anak tanggal 28. Jatuhlah. 28 Oktober Maulid Arba'in di rumah ya, di Kapten Arif Ain. Tengok sampai kamu di Kapten Arif Ain utara kamu, gubernur. Nah, kalau kamu dari gubernur lurus baik, kalau ibu dari Petran itu gubernur ketemu simpang 4 lagi, lurus baik. Nah, di situ ada Hotel Paradis atau sekarang yang terkenal Hotel Batika. Nah, sebelum Batika itulah ada lorong geruni namanya, asrama polisi. Kamu jengok ya pokoknya, rumah paling besar, paling bagus di belakangnya. Belakang kan rumah itu, belakang rumah itu masalah itu ya. Nah, di lapangan itu 28 Oktober ya. Kenapa saya berkaca Pak nyingok para habaib-habaib, para kiai-kiai kita ini. Di kampung kami terkenal Pak, Ustaz Ali kalau sudah maulid ngalai wong nganten ke. Ngalah ko nganten ke Pak, dak kate tenda pul dipasang, siap makanan dan minuman ya. Asap yang dibakar itu kamu tahu tak? Aku dulu tak tahu juga aku Pak. Sejak aku galak berkawan dengan Nabi Mahdi lah, aku tahu harga buhur yang dibakar itu Pak. Ada yang 5 juta, ada yang 4 juta. Yang dibakar ni yang mentuk asap tu regonya 4-5 juta. Ngapa itu dibakar? Karena semakin harum kayu itu, yang tadi ku tanam di pesantren tadi, Asmaul Husna, kayu gahru, ya. Semakin wangi gahru itu, semakin mahal harganya. Dan Rasulullah SAW paling senang dengan wewangian ini, Pak. Nah, makanya anak-anak hadros siap kamu tu buhur, bermodal dikit, jangan tabu-tabu Pak ini, ya. Jadi kalau merawan bakar, ngapa kantongi minyak wangi? Nah, ini kan di toilet-toilet ke Pak, ini wewangian. Nah, tahu tak kamu harganya ini? Nah, kalau kunjuk tahu harganya, tak ada kamu cuci tangan kamu kaki laju. Ya, nah. Sayang. Di toilet ke Pak, tiga-tiga. Ngapa? Karena Rasulullah itu senang dengan wangi-wangian Pak. Kalau ada wangian hadir dia. Makanya kalau kita bertamu ke rumah para habaib, mereka bakar Pak bugur, bukan ngundang jin. Yang wong tak tahu tadi, apa dia makar itu ngundang jin dia ni. Ujiku tadi karena dia tak tahu, ketahuan buyannya. Jadi ketahuan baik-baik wong tak tahu dia lolo, jadi tahu berarti tidak ngerti dia ni dengan buhur. Dibakar Pak, ada beriket, nimbullah dia suara haruman. Begitu mahalul qiyam tadi dikelilingkan dengan jamaah, semuanya mengambil Pak. Bau asap yang keluar dari itu. Oh itu Masya Allah Pak, kalau di Mekah itu Pak 3 hari dah hilang bau harumnya Pak. Memang aku tanya berapa Pak ini harga kamu? 7 juta. Harganya Pak yang dibakar-bakar 7 juta. Ya Ustaz, beras lagi 10 ribu seharusnya belinya ini. Nak beli buhur, ngapu kan itulah kita kurang cinta, Jadi ketika kita menghadiri majelis maulid, ngadakan peringatan maulid dengan gegap gempita, ngapu inilah kita nak nunjukkan sama Rasulullah. Inilah rasa cinta kita sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku hatta hari ini ada sedikit kutunjuk rasa cinta aku dengan Rasul Pak. Aku tak galak minum minuman yang dia pernah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanyalah sama laskar ini Pak. Tanyalah sama mereka ini. Kalau aku diundang ada minuman itu, biar tenggorokan aku nak putus, tidak aku minum Pak.
Ngapu aku nak ngomong sama Rasul, ya Rasul, si kok inilah aku baca nunjuk kecinta aku dengan kau. Ngapu? Yang punya minuman ini pernah menghina engkau, yang punya minuman ini pernah ngatoi engkau. Hari ini kutunjuk ke Rasul. Sampai detik ini, sejak dia ngatoi Rasulullah, aku tidak pernah minumnya, Pak. Tidak pernah aku minum minuman. Tanyalah, Raskari Mangkota, makanya aku bawa ke minuman. Pemodal aku ni ceramah, bukan main-main. Biar tak kamu sedia ke minuman, aku jadi ke dewek. Budak-budak ni sudah tahu, anak tak galak minumnya. Asal dicogok kong minuman itu, hilang mood aku, Pak. Ngapu? Dia menghina Rasulullah. Mana nak kamu hadir ke minumannya dalam acara Maulid Rasul? Apa kamu tidak terbayang bagaimana dia menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nak kita hadirkan banyak minuman ini, banyak merek-merek yang lain, beli. Ngapu nak beli minuman itu nian? Ngapu? Itulah yang pacak aku tunjuk dengan Rasulullah, Pak. Ngapu aku nak ngancap dia, tak cacak jauh nian. Nak ngancap yang ngatoi itu dah baca, Pak. Bangsa depan raya lemak bergocor gitu, enak. Ini jauh dia di sana, negaranya beda dengan kita. Kita nak terbang cocok ngedung dulu dah, menjadilah berhenti. Nemen ikut terbang lecet juga hidung ni rasanya. Lah cocok wong. Macam ini dah. Ai neman, aku lama dah terbang, Pak. Sejak Kopi dah galak anak terbang biasanya ke Jakarta, nak galak ke Linggau itu naik pesawat. Sekarang dah galak lagi anak. Sejak Kopi ni nanda anak. Males, Pak, cocok-cocok wong. Gorokan ni cocok, hidung dicocok. Hidung tak dicocok lagi lama medok, cocok-cocok. Iya, tambah medok hidung ni habis sejiku ini nah. Maka Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kehadiran kita dalam majlis Maulid ini sesungguhnya kita nak nunjukkan sama Rasul, Pak. Nak nunjukkan sama Rasul, ya Rasul, sesungguhnya kami cinta kepada engkau. Makanya kalau diundang majlis Maulid, hadir, Pak, datang. Kamu jangan datang karena Ustaz Ali, kamu datang karena Rasulullah. Ya, kamu datang ke sini karena cinta kita sama Rasul, bukan karena makanan, bukan karena Ustaz Ali, bukan karena minuman, bukan, tapi karena cinta kita sama Rasul. Aku bukan cinta sama Rasul, Ustaz. Ngapu? Nak nunjuk ke jilbab baru. Lain ya berarti. Kan ibu-ibu ni ada juga, Pak, nunjuk ke jilbab. Kadang-kadang nak ngambuk ke tas. Ada, Pak. Wong nanya tak, kau tahu tak tas aku ni? Ini jika tengah ngambuk ibu ini. Wong nanya lagi tak, dia jelas ke? Tas ini belinya Singapura gini. Jika wong nanya lagi dah. Nah itu berarti niatnya hadir nak ngambuk tas baru. Hati-hati, inamalah malu biniat. Jangan kamu berjilbab mahal, maki tas mahal, kamu nak ngadiri Maulid biar dijenguk wong, kamu hebat, kamu keren. Jangan, Bu, jangan rusak niat kamu. Ini untuk hiburan, yang jilbabnya jahat maksud aku tu. Jadi tak ada kecil hati kamu itu walaupun jilbab jahat tu. Yang penting kita hadir karena rasa cinta kita sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wujud bentuk cinta kita sama Rasul ini, Pak, harus kita praktekkan di dalam dunia nyata. Jangan kita cuma ngomong cinta baik, tapi perilakunya tak dimeloi. Gawenya tak dimeloi, itu cinta palsu. Kalau kita cinta sama Rasulullah, maka kita sering-sering sebut nama Rasul. Kalau kita cinta sama Rasulullah, apa yang diajarkan kita meloi. Apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakannya Muhammad kepada hamba-hambaku itu, Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu pengen dicintai oleh Allah, gampang, sederhana. Apa katanya? Kata Allah, fattabi'uni, kata Rasulullah. Meloi aku, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Jadi kalau kita nak mengundang cintanya Allah sama kita, Bu, sederhana. Ibu iya sunnah, bapak iya sunnah, selesai. Tegakkan sunnah baik. Melokkan apa yang digawekan Rasul, gawe ke. Apa yang ditinggal ke Rasul, tinggal ke, selesai. Aman, Pak, urusan. Kalau kita pengen dicintai oleh Allah, mana caranya? Apa yang dilakukan Rasulullah, meloi. Contoh, perihal makan. Nah, kalau kamu lah megang makanan kalau ini banyak, Pak, nanya sama aku, hati-hati, Pak. Ustaz, ngapo? Di peringatan Maulid, Ustaz. Ada jeruk, ada apa namanya? Salak, ada pisang, ada lengkeng, ada anggur. Begitu acara selesai, Ustaz, boleh tak kami masuk ke juru kantong sisa makanan itu? Hati-hati bab ini. Sama dengan ibu kondangan, Ibu kondangan ngembek lauk 2, sikok dimakan, sikok masuk kantong. Hati-hati, kamu tanya dulu hukumnya, jangan gawa-gawa. Yang menjadi hak kita itu apa yang diunjukkan panitia dengan kita. Mulai, ada acak ngantong jeruk ini minta.
Oh benar Pak, ini kan saya ini nyampaikan hukum ini. Jangan sampai kita hadir di majelis maulid, justru ngadir ke dosa buat kita. Ngapo? Ini panitia nih ngadep untuk anak nih sama bapak-bapak yang di depan sini. Ya, anak tidak makan. Ini kan untuk bapak yang di sini nih, bukan untuk kamu yang di depan sini. Oh bener lah, tanyalah sama panitia. Begitu dia udah habis, anak makan misalnya udah habis, bapak ini makan karena udah habis. Kamu tahu tak? Bisa jadi panitia belakang ini lagi nunggu juga ini. Caranya Ustaz tuh dikit makannya gak enak lagi. Karena dia capek Pak, nyiapkan acara, nyiapkan ini. Iya kan? Begitu selesai Ustaz Assalamualaikum, dia baru nak beringkes, selesai. Nyumpah tak panitia ini Pak? Padahal itu bukan hak kita. Tak boleh Pak. Haram mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak dan bagian. Kita datang di undangan yang kita tak diundang, kata Rasul tak boleh melok makan. Apalagi kita ngambil yang bukan hak kita. Kecuali kalau dari tumpuk kena ini lah ditunjuk kantong-kantong. Ini hak kamu nian. Makan sini jadi, ngawak balik boleh, silahkan. Sudah ditunjukkan panitia. Samu cak ibu kondangan. Ibu kondangan nih, ibu-ibu ni nah. Soalnya ibu-ibu ni kadang kalau kondangan ngawak tas besar itu napa? Isinya dah kate. Nak ngawak ayam dia tu. Marah ibu-ibu sempat habis ni Ustaz Ali. Belarilah Ustaz, Ustaz ceramah sini lagi ni. Tidak bukan ibu sini bagus ya, ibu sana ya. Bu. Ini perkara hukum bu, ya. Hukum jangan main-main. Anda tidak berani kalau bab hukum bu. Ibu kondangan, ya. Ibu diundang di situ, misalnya suami dan istri. Perhatikan, suami dan istri. Ibu, wallah, jangan ngajak anak. Undangannya sudah jelas, suami, istri. Atau kalau diundang situ suami ibu baik, bapak Marjan misalnya, dak katik dan istrinya. Ibu jangan melo. Ngapo? Kaget efeknya ke makanan. Kalau ibu sekedar nak melok, karena anak dekat tempat yang meninggal ke, undangan cuma bapak dengan ibu, boleh. Tapi ingat, bab makan cuma ngambil dua. Bapak, ibu. Bu, kamu kan sudah nganten ke galau Ibu waktu ngundang wong misalnya. Ibu ngitung tak undangan itu? Ngundang wong 500. Dikali kedua laki bini, berarti 1.000. Siko ayam potong 10, berarti motong ayam sepikul. Benar tak aku ni ngomong? Benar kan? Berarti ibu menghitung satu undangan itu satu potong. Di situ letak haramnya Pak. Berarti tuan rumah itu membolehkan kita ngambil tu sikok makanan, sikok ayam itu sikok sepotong, sikok daging sepotong. Kalau ibu ngambil dua, berarti ibu sudah ngambil hak orang lain Pak. No, baru sadar kalau narko atau selama ini. Kali kelas minggu 4 kali kondangan mbek dua-dua terus ini. Iya Pak, ibu-ibu ni lain, bukan ibu sini jangan tersinggung, ibu tempat lain ngambek rendang dua, sikok dimakannya, sikok untuk anaknya di rumah. Dimasukkannya tisu, dikantonginya bawa balik. Dia lupa pakai baju ni putih pula. Nah, ngeleber bumbu rendang ni tadi. Tinggal kawan belakang nepak, bu, lagi halangan apa? Woi, bukan halangan, rendang ini. Ibu tahu hukum rendang yang kamu bawa itu apa? Ibu tahu tak hukum rendang yang dibawa ni apa? Haram ibu. Ibu ngambil hak orang lain. Makanan haram kamu unjukkan dengan anak kita di rumah. Maaf, wajar kalau anak kita tambah nakal. Wajar kalau anak kita tambah majal. Ngapa diunjuk makanan yang haram? Maka ibu kalau kondangan diundang bapak, mbak bapak, diundang ibu, mbak ibu, bapak ibu sudah mbaklah sebenarnya walaupun ngajak anak, kamu bengalah, tak usah makan, suaplah dengan anak kamu. Tapi kalau nasi nak kamu mbak sebombongan itu katik masalah. Tuan rumah tidak pernah ngitung nasi. Pernah tak tuan rumah ngitung nasi? Dia ni ngambil secentong, berarti ada tak macam itu? Tak katik sambal, ibu nak ngambil sambal kalau tekorai kamu sambal, lajulah. Karena tuan rumah tidak pernah ngitung sambal. Atau apa namanya tu? Soto. Nak ibu penuh ke di mangkok kamu mencopok. Kalau soto itu kamu mencopok. Tahu tak kamu mencopok? Apa? Kalau orang lama tahu mencopok. Kalau ibu ini mencopok ni bu. Berenang. Soto tadi di piring kamu. Boleh Ustaz? Boleh. Karena tuan rumah tidak pernah menghitung soto. Tapi kalau ayam, kalau daging itu dihitung oleh tuan rumah. Dia ngundang berapa, dia nyiapkan berapa. Berarti ibu dijatai cuman siko kecuali ustaz.
Oh, bener Pak, kalau kami ustaz boleh, karena kami bukan ngambil dewek, kami biasanya dibung. Ya Cina malam jatah kamu sih kok, kaki aku digawa ke panitia tigo halal dah halal. Ya kan aku bukan ngambil Pak, panitia yang ngenjuk, ya. Padahal panitia yang ngenjuk sih kok, lah ngenjuk tigo malam. Ini perkara hukum, hati-hati bab makan. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam ngajarkan kepada kita Bu, mak mana cara makan, ya. Kalau kita ngerasa cinta sama Rasul, meloi, ibu catat Rasulullah tidak pernah makan kecuali dia sudah merasakan lapar. Dan Rasulullah selalu berhenti makan sebelum dia ngerasa kenyang. Oh, beda dikit berarti Ustaz dengan kita nih. Memang dikit. Beda kita dengan Rasul itu memang sedikit Pak. Ya, kalau Rasul makannya sedikit, kalau kita ini sedikit-sedikit. Nah, itulah bedanya, cuma sedikit. Kalau Rasul sedikit-sedikit sedekah, kalau kita sedekahnya, nah, jadi sedikit kan beda kita dengan Rasul nih kan. Jadi kalau Rasul tidurnya cuma sedikit, ya di akhir malam Rasul tahajud, tidurnya cuma habis sisa di akhir malam bangun sampai pagi. Jadi Rasul tidurnya cuma sedikit, kalau kita sedikit-sedikit. Jadi perbedaan Rasul dengan kita cuma sedikit. Rasul Pak, Bu, makan kalau sudah Rasul lapar. Belum kenyang lah berhenti. Beda dengan kita. Kita ini belum lapar lah nak makan. Kapan belum berdegek, belum berhenti. Tahu tak kamu berdegek tak Bu? Apalagi bulan puasa Pak. Kapan tok dung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu masih mending Pak. Sudah selesai beduk. Ini ada wak itu baru ngayun ke beduk. Pempel habis. Ada tak macam ini? Hah? Ya kan kalau TPR itu kan beduk dulu kan. Oh, sekeluarga di pucuk meja nih makanan galau ini. Barulah main ini. Belum tercabur beduk tadi. Tek dung. Kapan noleh ke bawah selesai pempek. Woi, selesai ke dulu tek dung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, macam itu, Ini beduk lagi belum, lah ngelanjak ke pempek di sini selesai galau. Segala makanan, laksannya, celimpungan, ragitnya, segala aduh, ditegok galau. Gila tak kamu? Sudah selesai. Kapan diajak solat maghrib? Pagi dulu mati. Lah jam 7 lah nak isya. Terpaksa lah solat, perut masih kenyang. Allah. Nah laju je malaikat, laju mamanya. Ngapu kita ini gila Pak. Kapan belum kenyang, belum berhenti. Apalagi makan lemak. Padahal Rasul ngajarkan sama kita, makanlah sewaktu lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Kalau kita ngerasa cinta sama Rasul melalui peringatan Maulid Rasul ini, meloi Pak cara Rasulullah. Itulah cara Rasulullah. Pernah Pak, Rasulullah itu daripada kenyang, banyaklah laparnya. Pernah sahabat itu datang mengadukan kepada Rasul, ya Rasulullah, aku ini kelaparan. Nunjukkan di perutnya ini Pak terganjel sikok batu. Dia nunjuk ke saking kelaparnya dia, di perutnya ini diganjel dengan sikok batu. Di dalam kitab As-Samilun Muhammadiyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian menunjukkan di pinggangnya ini ternyata diganjel dengan 2 batu. Berarti Rasul lebih lapar dari dia. Bayangkanlah kamu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang serba ada Pak, segalanya ada, Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senanglah berlapar-lapar. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu Pak, perut yang kenyang itu kata Imam Al-Ghazali, isinya ini adalah setan. Wong kalau perut kenyang Pak, mato ngantuk, ngapal dak baca, segala gawe berat. Wong Pak kalau galak ngenyang ke perut, buyan. Wong kalau perutnya kenyang, kate pikiran lain Pak, nak tidur, maaf, nak berhubungan badan. Makanya dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Syekh Imam Al-Ghazali, wong yang makannya kuat, syahwatnya kuat. Iyo, syahwatnya kuat. Ngapu kanu isinya nafsu galo. Cak ini banyak ini. Dan dihabis ke galo jeruk ini. Walaupun panitianya dia kena untuk anak misalnya. Ya dah usah nak dimakan galo. Kapasitas kita baik Pak. Anak sudah nyecip tadi pisang. Siko. Salah? Belum mana jeruk belum. Lengkeng belum tidak. Anak baru siko tadi. Baru pisang ini. Wow, siko ini. Nah baru siko. Yang lain belum mana cecep. Karena perut anak tidak ada muat. Anak tadi sebelum pergi ke sini sudah makan dulu. Karena anak tak galak Pak, anak pernah tidak makan Pak. Ya itulah kita tak boleh dan berharap macam itu. Karena anak ni kalau ceramah ke seberang sini, anak lah paham pasti makan nasi minyak. Kalau ceramah di seberang hilir, jarang ngasih minyak, rata-rata mamiri kalau makanan minuman ringan, anak lapar. Hari itu anak ceramah di arah seberang.
Anak lapar, sudahlah tak usah makan, kayak makan nasi minyak. Apa dia berdentum sampai acara selesai, tak makan nasi, masuk angin aku Pak. Makanya aku tak galak najur-najur sekarang. Aku lah makan dulu, tak dinjuk makan, alhamdulillah kita sudah makan. Dinjuk makan dikit baik. Makanya anak tadi cuma makan pisang sikok baik, yang ini belum galau anak ini. Tak ada minta bungkus mah. Lagi itu aja bungkus, tak ada aku, kamu terpikir aja lah. Ya men terpikir, menakui dah. Ngapa? Karena kita ni punya perut Pak, punya jatah. Tidak nak diajarkan galau, nak dimakan galau, ya. Kecuali kita hadir di majlis wong yang ahli sodako Pak. Misalnya kita datang ke rumah Pak Haji Halim. Oh, kalau kamu makan di rumah Pak Haji Halim, makanlah sekenyang-kenyangnya Pak. Ngapa? Kata Habib Mahdi bin Ahmad bin Muhammad bin Zain bin Sahab, ta'amul karim dawa. Ta'amun bahil da. Makan di tempat uang yang ahli sedekah jadi obat. Makan ni, kita tahu Pak Haji Halim kan sedekahnya Masya Allah Pak. Akunya anak kalau diundang sana, kulakan Pak. Makan dah kata cerita, kata remre mana nak makan apa? Ku niat ke Pak jadikan obat dari segala penyakit aku. Karena ta'amul karim dawa. Makan di tempat uang ahli sedekah jadi obat. Ta'amul bahil da. Makan di tempat uang yang getah basah jadi penyakit. Lah kamu tahu wah itu kita bahasa ngajak makan, jangan banyak itu. Jadi penyakit. Oh, serius sana nih ngajar, Pak. Ta'amul karim dawa wa ta'amul bahil da. Makan di tempat uang ahli sedekah dia jadi obat, tapi makan di tempat uang getah basah jadi penyakit. Jadi kalau kita hadir tempat Pak Haji Halim, makanlah kata masalah. Niatkan makanan kita ini sebagai pengobat dari segala penyakit yang kita miliki. Kalau kita makan hari-hari, makanlah kadarnya baik Pak. Makanlah dengan niat beribadah. Makanlah dengan niat supaya kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak perlu mengenyangkan perut kita dengan makanan. Pak, maaf, kata Imam Al-Ghazali, mengenyangkan perut dengan makanan yang halal beda boleh, apalagi nak mengenyangkan perut dengan makanan yang haram. Nak ngenyangkan perut dengan makanan yang halal baik lagi kita tak boleh. Apalagi nak ngenyangkan perut dengan makanan yang haram. Banyak orang-orang mak ini hari terabas lepak. Halal haram hantam makan ini tak ada keduan lagi. Ngapo akhirnya di dalam perutnya isinya penyakit galau. Jadi bab makan yang kedua harus diperhatikan Pak. Makanlah sewaktu lapar, berhenti makan sebelum kenyang. 3, adab menghadapi makanan. Kalau kita makan cara bingen, cara orang Palembang, ngulur, apa namanya, pulung, apa namanya, hidangan, ya. Kita kan ngobeng galakkan, polor ini, wah itu ngidang ya. Itu kan nasinya di tengah Bu, ya nasi di tengah. Tapi di sini kan masih banyak mungkin pelajar-pelajar ini, masih banyak makan ngidang ya. Kalau di hilir sudah jarang Pak, teko dalung juga dekat lagi grocernya. Ini kan lauknya kan keliling Pak, dia biasanya ayam, sini ayam, rendang sini rendang. Acar sini acar, sambal dua-dua biasanya itu manisan. Kan keliling itu, Bu. Ini ada adabnya, Pak, Bu, yang diajarkan Rasulullah, ya. Makan ini adab 1, perhatikan. Kalau kita nyedok nasi, tak boleh ngembek dari tengah. Misalnya ada nasi di sini. Ngambek nasi itu dari pinggir, Pak. Kalau ibu kami dulu kata nyai aku, kalau nyocok dari tengah itu ngembek nasi sama becak nyocok ulu hati. Kurang beradab. Ngambeknya dari pinggir. Saat naikkan ke piring. 2 adabnya. Perhatikan ini kalau ketemu makan hidangan, ya. Kita tidak boleh ngambek sesuatu yang di seberang kita. Kalau kita makan hidangan itu, makanlah apa yang ada di depan kita. Contoh misalnya, di sini sambal, situ ayam. Kan dia kan nasi tengah-tengah, situ ayam. Tak boleh Pak nyomot macam ini. Dalam bab adab makan hidangan tak boleh. Makanlah apa yang ada di depan kita. Jadi kalau di depan kamu terong, makanlah terong itulah. Maksud ini sekalian anak ngajari cara adab makan hidangan, ya. Maksudnya kan ada ayam nih 4 ekor misalnya. Jadi kalau keliling tuh 8 kan, ayamnya di sini 4, di situ 4. Maksudnya makan hidangan tuh kalau kita sudah ngembe ayam ini diangkat, dioper kelah depan yang depannya sambal terong tadi. Kamulah ngangkat sambal terong tuh diangkat, pindah kelah ke sini. Terong selesai, pindah ke yang sambal nanas. Itu cara makan hidangan. Ini dah ayam dinaikkannya dia ngedem. Makan tak idak baik. Wong kan tak berani kalau ngembek depan dia ini, Pak. Pakai nanya ngapa kamu tak galak kalau? Iya, laju. Mati ngantunya mamam. Tidak ngerti dia dengan makan hidangan berarti. Dia harus paham.
Wong ni bukan dak galak, bab adabnya tidak beradab kita ngambek tangan nyomot yang di seberang sano atau nyomong di seberang sano. Mangkonya cara wong Palembang bingen, Pak, bukan aku muji karena aku wong Palembang, bukan. Wong Palembang tuh nah kalau soal bab adab, Pak. Adab ngomong, adab makan diajari galau oleh nyai-nyai kami. Tidak boleh, Pak. Tidak boleh kita berhenti makan misalnya kita sehidangan dengan guru-guru kita, Tidak boleh kita berhenti makan sebelum guru kita berhenti. Makanya kalau berhidangan dengan ulama, dengan kiai, jangan banyak ego makannya, jangan cepet nian. Jangan tok. Ngapa kiai ini galak lambat dia makan? Apalagi kiai lah tua itu. Nah, nasi kamu lah 3 piring, kiai belum. Bedat perut kamu. Dikit-dikit ngambilnya. Itu bab adab, Pak. Nah ini banyak sudah tidak diketahui lagi. Kita ngaku cinta sama Rasul, tapi kok kita tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makan yang diajarkan sama Rasul pakai tangan, bukan pakai sendok. Ngapa? Karena di dalam tangan ini ternyata ada obat. Bahkan sunnah dari makan itu 3 jari ini dijilati. Nah, kalau orang yang tidak tahu tadi dia galak komentar tadi, Ustaz itu kelaparan nih, makan sambil dijilat-jilat ini. Ajiku tadi Pak balik-balik. Kalau buyan jangan banyak jangan banyak bunyi, ketahuan lolonya. Ini bukan lapar, tapi ini mengambil sunnah yang diajarkan Rasulullah. Dihabiskan nian makanan, sudah makan dijilati juga. Itu bukannya kita nirakus, bukan, tetapi itulah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini yang harus kita pahami. Maka sekali lagi, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kita ngerasa cinta sama Rasul, meloi apa yang dilakukan oleh Rasul. Apalagi yang dilakukan Rasulullah masih panjang. Aku sudah sejam ceramah, karena nak nutup doa Maulid. Tadi aku mulai 9 kurang 1/4, Sekarang sudah 9 kurang 20. Berarti 5 menit lagi 1 jam saya sudah ceramah. 5 menit ditutup dengan doa Maulid, berarti 1 jam saya sudah ceramah. Jangan ngomong tak terasa, mengas aku ni Bu, Tak terasa 1 jam, tak terasa. Apa kamu tak terasa aku mengas aku ni, sudah 1 jam. Mana sambungannya Ustaz? Stay tune terus Bu di Instagram saya atau di channel YouTube saya Kemas Muhammad Ali, di Instagram Kemas Muhammad Ali. Saya ini ceramah sampai tanggal 5 yang sudah terjadwal, 5 November. Makanya Kak Rusdi minta jadwal melok Ustaz. Kalau melok aku baca, mana melok kamu dah baca aja. Karena kalau kamu melok aku yang nentukan jadwal, aku juga yang mana aku baca, saya setiap malam ini Bu sampai tanggal 5 tanggal 5 November yang sudah terjadwal, yang sudah masuk jadwalnya dengan saya ceramah selalu bertahap Pak, setiap apa yang itu kita sampaikan terus hal-hal yang baru biar semua jemaah bisa nonton dan bisa tahu, minimal ada tambahan ilmu, ada tambahan pengetahuan tentang sosok Rasulullah SAW. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita sama-sama tutup acara malam hari ini dengan sama-sama kita membaca doa Maulid ya ulami.